Iya Mbak Anis, modul 4 Mbak Anis. Sekarang kita membahas halaman 4.11. Aduh maaf ya ramai teman-teman. Iya, Jadi iya, kalau organisasinya kecil itu uh, tugas yang diberikan itu tidak begitu banyak atau tidak begitu um, organisasi kecil itu membutuhkan RA tinggi karena karyawannya umumnya itu membutuhkan bimbingan dari pimpinan seperti itu. Jadi pimpinannya itu banyak tapi anggotanya sedikit, maka itu rasionya tinggi. Sedangkan kalau organisasi besar umumnya anggota-anggotanya itu orangnya terampil sehingga jumlah pimpinan yang dibutuhkan itu lebih sedikit. Oleh karena itu RA-nya rendah. Seperti itu. Gimana? Bisa dipahami? Organisasi kecil. Anggotanya butuh bimbingan oleh pemimpin. Jadi pemimpinnya itu banyak. Kalau pemimpinnya banyak, dibagi. Aduh, susahnya. Insya Allah. Dibagi. Anggota yang cuma sedikit karena dia organisasi kecil, maka hasilnya adalah RA-nya tinggi. Seperti itu. Kalau organisasi besar, anggota-anggotanya itu terampil, maka pimpinan yang dibutuhkan itu sedikit. Sudah terampil, makanya dia cuma sedikit. Kemudian karena dia organisasi besar, anggotanya banyak. Seperti ini. Sehingga RA yang dihasilkan adalah rendah. Begitu teman-teman. Sudah jelas? Mbak Sulastri, ada yang mau disampaikan? Iya, karena spesialisasi kan berarti anggota atau karyawan tersebut sudah sudah profesional atau sudah ahli di bidang itu, makanya pimpinan itu dikurangi atau jumlah pimpinannya sedikit karena kan dia pimpinan tidak usah mengajarkan lagi, tidak diperlukan pemimpin untuk mengajarkannya lagi, dia sudah ahli, makanya nggak perlu diajarin sehingga pemimpinnya berkurang. Begitu. Mbak Nur, ada yang mau disampaikan? Mohon maaf. Di sini yang paling
soalnya sinyalnya yang bagus di sini. Tapi masih sudah dengar sekarang ya. Sudah, tidak apa-apa, bismillah. Oke, ini sudah jelas. Yang rasio administrasi sudah jelas. Oke, lanjut. Nah, sekarang hubungan antara dimensi-dimensi birokrasi. Sebentar. Oke. Jadi organisasi yang lebih besar, dia akan lebih birokratis dan akan menimbulkan bertambahnya jumlah tingkat manajemen. Kemudian menambah jumlah jabatan maupun bagian. Yang ketiga, memperbesar tingkat spesialisasi. Yang keempat, memperbesar tingkat formalisasi. Sudah berpamitan, Bu. Yang keempat, yang ketiga, memperbesar tingkat spesialisasi. Spesialisasi yang saya sampaikan tadi sesuai dengan keahlian. Kemudian memperbesar tingkat formalisasi. Formalisasi berarti dia menggunakan dokumen-dokumen dalam setiap tindakan, semuanya harus tertulis. Kemudian kelima, memperbesar tingkat desentralisasi. Berarti tidak semuanya ditetapkan oleh pimpinan pusat, tapi juga terdesentralisasi. Ada bagian, mereka dibagi jadi bagian-bagian dan bertanggung jawab atas bagian tersebut. Tetapi jika keputusan itu berhubungan dengan organisasi secara keseluruhan, tetap harus dibicarakan dengan pimpinan pusat. Seperti itu. Kemudian yang keenam, memperkecil persentase pimpinan. Desentralisasi berarti kan pimpinannya tidak terlalu ngurusi, tidak terlalu berurusan dengan hal-hal yang bersifat praktis, yang berada dalam proses-proses seperti itu beliau, para pimpinan itu tidak terlalu ikut campur dalam hal yang bersifat praktis. Praktek-praktek itu tidak begitu ikut campur. Mereka hanya yang bersifat strategis saja, yang bersifat tujuan-tujuan jangka panjang seperti itu. Yang ketujuh, memperbesar persentase staf teknis dan profesional. Staf teknis berarti yang melakukan segala tugas yang bersifat praktek-praktek, dan profesional juga yang berkemampuan, ya operator, betul. Terima kasih Mbak Anis. Kemudian yang nomor 8, memperbesar persentase karyawan pemeliharaan maupun karyawan biasa. Tentu saja karena semakin besar organisasi, karyawannya juga semakin banyak. Karyawan pemeliharaan juga diperlukan karena mungkin membutuhkan perlengkapannya kan juga akan banyak, maka pemeliharaannya juga, karyawan pemeliharaan juga diperlukan seperti itu. Yang nomor 9, memperbesar jumlah komunikasi tertulis, seperti yang saya jelaskan tadi mengenai formalisasi. Semuanya komunikasi dilakukan secara tertulis agar ada buktinya, seperti itu. Udah? Pertanyaan? Mbak Anis, ada yang mau disampaikan? Lanjut ya. Maksudnya menambah pekerjaan, Mbak? Memperbesar komunikasi tertulis akan menambah pekerjaan.